وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat di dalam perjalanan kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menceritakan tentang keberadaan dari hamba-hamba Allah Tabaraka wa ta'ala yang mulia seperti Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini. Maka sebagai seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam punya harapan dan keinginan besar agar ayahnya menjadi orang yang beriman. Berbagai upaya dan cara telah dijalankan dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keimanan kepada ayahnya. Tapi sampai akhir hayatnya ayah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keimanan ke dadanya. Kendati pun anak kandungnya adalah seorang nabi. Di bagian yang kedua dari kisah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat kehidupan Nabi Allah, Nabi Nuh alaihissalam. Sebagai seorang rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus menyampaikan amanah risalah Allah kepada manusia, sebagai seorang ayah, Nabi Nuh alaihissalam punya harapan dan keinginan besar buat anak kandungnya, agar anak kandungnya ini beriman, menjadi orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bencana yang Allah akan turunkan. Tetapi sampai Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bencana telah datang. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, saat Nabi Nuh bersama para pengikutnya, orang-orang yang beriman, telah naik ke atas bahtera. Di dalam apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, ketika Nabi Nuh melihat di antara hempasan gelombang, Nabi Nuh melihat buah hatinya, darah dagingnya, anak kandungnya, yang sampai saat itu belum mengikuti risalah dan dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam.
Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Nuh menghimbau memanggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana. Diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana Nabi Nuh menghimbau memanggil anaknya, wahai anakku, mari nak naik di sini bersama kami. Ketika itu anaknya mengatakan, menjawab ajakan dan himbauan ayahnya, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Dari kejauhan dia melihat ada puncak bukit yang tidak tersentuh oleh air. Maka dia mengatakan, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan berenang ke puncak bukit itu sehingga aku tidak terkena air. Lalu kemudian ikhwatan iman, apa kata Allah Azza wa Jalla? La 'asimal yaum. Tidak ada tempat untuk keselamatan pada hari ini. Tetapi dia berusaha. Bukti kekerasan hati anak Nabi Nuh alaihissalam, bagaimanapun besar harapan dan keinginan serta impian ayahnya agar anaknya ini diberi keimanan. Akhirnya sampailah dia di puncak bukit yang dia tuju. Dan dia mengira bahwasanya di situ dia akan mendapatkan keselamatan. Karena gelombang besar air bah tidak menyentuh puncak bukit ini. Tetapi ketika Allah berkehendak lain, kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, fayatihil mawju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba datang hempasan gelombang yang besar sehingga melewati puncak bukit yang di atasnya anak Nabi Nuh mengira dia akan selamat. Wa kana minal mughraqin. Maka kemudian anak Nabi Nuh itu tenggelam dalam keadaan kafir. Bagaimanapun ayahnya seorang nabi berkeinginan dan berharap anaknya menjadi orang yang beriman, tapi Allah tidak berikan keimanan walaupun dia adalah anak kandung dari seorang nabi yang mulia. Kehidupan Khatamul Anbiya, penutup Nabi dan Rasul, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah apa yang beliau lalui semasa kanak-kanaknya, sampailah akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Bahkan ahli sejarah menceritakan bagaimana sayangnya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mata kepalanya dia menyaksikan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada keponakannya yang bernama Muhammad bin Abdullah. Bahkan ketika orang-orang mulai merongrong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, maka Abu Thalib bin Abdul Muttalib tampil sebagai pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa sayang yang ditunjukkan dan pembelaan oleh Abu Thalib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat dorongan besar di jiwa Rasul. Beliau ingin keselamatan untuk orang yang telah berjasa dalam hidupnya ini, yaitu Abu Thalib. Bahkan sampai di akhir menjelang wafatnya Abu Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak putus asa. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengajak pamannya Abu Thalib, setidaknya di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan inilah yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib, ya am qul la ilaha illallah uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan ini wahai pamanku, la ilaha illallah, dan bila engkau ucapkan ini aku akan pasang badan untukmu di hadapan Allah kelak. Terus berusaha Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dan keinginan besar agar orang yang berjasa dalam menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak beliau kecil. Beliau berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerangi cahaya pamannya ini dengan iman. Tapi ternyata
Bagaimanapun Nabi hanya mampu dan bisa berusaha. Lalu kemudian Abu Talib melihat ke saudara-saudaranya yang telah mengelilingi dia melepas ajalnya. Maka saudara-saudaranya mengatakan kepada Abu Talib, mengatakan, atarghabu an millati abaina? Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Sampai akhirnya ketika dia akan berpisah ruh dari jasadnya, sampai detik-detik terakhir dia meninggal dunia, akhirnya Abu Talib wafat dalam kekufuran. Kendati pun keponakan kandungnya yang sangat dia sayangi adalah seorang nabi. Maka pertanyaannya, ikhwatal iman, kita ini siapa? Adakah kita punya hubungan erat dengan orang-orang mulia seperti para nabi dan rasul? Apakah kita anak seorang nabi? Ataukah kita orang tua dari seorang nabi, di mana anak kita adalah seorang nabi? Atau kita punya kerabat, ponakan kita, paman kita seorang nabi? Tidak. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak punya hubungan dengan seorang nabi pun. Tidak semulia orang-orang yang memiliki hubungan erat. Lihat ayahnya Nabi Ibrahim, lihat anaknya Nabi Nuh, lihat pamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan keimanan sampai akhir hayat mereka, kendati pun mereka punya hubungan erat dengan orang-orang mulia seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW. Lantas kita siapa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita iman, kita bukan siapa-siapa. Ayah kita bukan nabi, anak kita juga bukan nabi, saudara kita, ponakan kita, paman kita bukan nabi. Maka sadari ikhwatul iman, tanpa ada hubungan dengan orang-orang mulia seperti para nabi dan rasul, setidaknya menggambarkan kepada kita bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berikan keimanan kepada kita, walaupun sebenarnya kita tidak ada hubungan dengan orang-orang yang mulia seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW secara hubungan darah. Tidakkah kita bersyukur? Orang seperti kita telah dipilih oleh Allah, mendapatkan sesuatu yang besar diharapkan oleh para nabi untuk kerabat dekat mereka. Maka ini adalah keimanan, nikmat iman dan Islam, nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah anugerahkan kepada kita. Terutama ikhwatal iman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul, yang di akhir perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala telah menurunkan firman-Nya, sebuah ungkapan dan rekomendasi dari Allah Azza wa Jalla yang membuat irinya kaum-kaum sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Al-yawma, pada hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka agama yang telah Allah hantarkan ke dada kita, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan kita, orang-orang yang diberikan oleh Allah keimanan, menganut agama yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agama itu pada hari ketika Allah berfirman, tidak lama menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tabaraka wa taala mengatakan pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian.
Maka agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai agama yang sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah cukupkan bagimu nikmatku. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku telah meridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Nah, ikhwatal iman, apa yang Allah telah pilihkan untuk kita sebagai perbandingan dan pertimbangan dari kita untuk menyadari dan melihat bahwasanya apa yang Allah berikan dari keimanan ini kepada kita adalah sebuah karunia yang amat besar. Karunia yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan orang-orang yang mulia seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih dan sayangnya telah memberikan itu kepada kita. Keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam keyakinan beragama, sebuah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-firman-Nya, yang menjadi dasar agama kita di dalam Al-Quranul Karim, yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah sebuah kitab tuntunan yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Agama yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan difirmankan oleh Allah kepada Rasulnya, seorang manusia yang Allah pilih, qad addal amanah, dan orang yang dipilih oleh Allah tersebut telah menunaikan amanah. Wa nasahal ummah, dan beliau telah menasihati umat ini. Wa jahada fillahi haqqa jihadih, dan beliau telah berjuang dengan sungguh-sungguh menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada beliau. Dan alhamdulillah, itu telah sampai ke dada kita. Allah telah terangi hati kita. Satu hal yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagai sesuatu yang sempurna, sebagai keyakinan dan agama yang Allah tabaraka wa taala telah ridhoi bagi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dan menyatakan di dalam ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima yang lainnya. Makanya ikhwatal iman, kesempurnaan yang ada pada agama yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia ini, pada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah terangi dada dan hati kita sebagai jalan dan pedoman hidup bagi kita, adalah sesuatu yang amat besar. Sebuah karunia yang sangat istimewa, yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berarti Allah telah memilih kita. Dan apa yang Allah pilihkan kepada kita, Allah berikan kepada kita petunjuk, Allah arahkan langkah kita pada jalan agama yang Allah ridhoi, yang telah Allah sempurnakan. Maka ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, pegang teguhlah dan jangan sia-siakan. Kalau kita memang menyadari ini adalah sebuah anugerah, bahwa iman dan Islam adalah sebuah karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, maka harusnya kita menjaganya dengan sebaik-baiknya sebagai sebuah anugerah yang amat berharga. Maka suatu hal yang tidak etis dalam kehidupan kita manusia yang berakal
Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita anugerah karunia, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah istimewakan kita dengan anugerah yang mulia ini, lalu kemudian kita sia-siakan, kita abaikan, kita seolah-olah tidak menganggapnya adalah sesuatu yang berharga. Kita jadikan sesuatu yang mungkin kita menganggapnya adalah sesuatu yang bernilai murah, sehingga dengan mudah ikhwatal iman kita mengabaikannya. Sebagai seorang yang berakal, maka ini adalah satu hal yang tidak masuk ke dalam sanubari dan naluri seorang manusia. Bagaimana kita menjaga suatu barang yang kita miliki, barang berharga yang telah diberikan kepada kita, yang tidak diberikan kepada seseorang yang lain? Pasti kita akan mempertahankannya. Pasti kita akan memegangnya kuat-kuat. Pasti kita akan mempertaruhkan nyawa dan raga kita demi mempertahankan barang yang paling berharga dalam hidup kita. Ikhwatul iman. Ataukah mungkin kita tidak menyadari di mana keimanan dan agama ini adalah sesuatu yang Allah telah istimewakan kita, sehingga dengan mudah kita untuk mengabaikannya, seolah-olah agama yang telah Allah sematkan di dada kita itu tidak memberikan sebuah identitas jati diri bagi kita sebagai seorang yang Allah telah muliakan, yang Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan kepada kita keimanan dan agama ini. Sehingga kita di dalam kehidupan kita seolah-olah seorang yang terombang-ambing tanpa jati diri. Atau mungkin ikhwatal iman, kegilaan zaman yang ada di tengah-tengah kita hari ini telah mengaburkan mata kita. Begitu dahsyat gelombang yang menghadang setiap gerak langkah kita, sehingga kita merasakan apa yang sedang kita langkahi dan jalani di dalam kehidupan ini tak ubahnya seperti kita berada di dalam sebuah perahu yang dihempas oleh gelombang, sehingga kita tidak punya tempat untuk berpijak, sehingga seolah-olah bumi ini goyah bagi kita. Maka berhati-hatilah dari syubhat, kerancuan-kerancuan yang menodai pemikiran-pemikiran orang-orang muslim atas nama toleransi, atas nama kemajuan, atas nama kemerdekaan, kebebasan, atas nama keterbukaan ikhwatal iman. Tidak sedikit orang-orang yang sebenarnya Allah telah berikan kepada mereka sebuah keyakinan, keimanan yang istimewa, tapi seolah-olah apa yang telah Allah berikan tersebut, yang Allah telah sematkan di dadanya, tidak menuntunnya untuk memiliki sebab menjadi seorang yang memiliki jati diri, sehingga dia mudah terombang-ambing, sehingga tanpa dia sadari seolah-olah barang berharga yang ada di dalam genggamannya, yang telah Allah berikan kepadanya, yang Allah telah memilihnya, seolah-olah dia gadaikan itu dengan harga yang sangat murah. Sebenarnya ikhwatal iman, kondisi yang kita alami ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ya'ish minkum fasayara fihi ikhtilafan katsiran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang nanti hidup berumur panjang sampai akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
fasayara fihi ikhtilafan katsira. Maka dia akan melihat kerancuan-kerancuan, persimpangan-persimpangan, perselisihan, perdebatan. Sehingga membuat bingungnya sebagian kaum muslimin. Terutama ketika di akhir zaman. Orang-orang sudah salah di dalam menentukan panutan. Orang-orang keliru di dalam melihat sebagai rujukan. Sehingga pemuda-pemuda menjadi kebingungan. Seperti seorang yang tidak tahu arah di sebuah persimpangan. Antara sebagian mengatakan boleh dan sebagian mengatakan tidak boleh, sehingga mereka bimbang. Inilah yang terjadi pada masyarakat kita, ikhwatal iman. Ketika kita hidup di zaman, sebagian besar kita salah di dalam mencari panutan. Sebagian kita salah di dalam mencari tambatan. Sehingga ini membuat dia bimbang dan bingung. Tapi akan berbeda bagi orang-orang yang mengikuti tuntunan yang telah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Kondisi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berbeda. Sikap dan langkah orang-orang yang kembali kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, kembali kepada konsep agama, kembali kepada dasar keimanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari asal dan dari sumber yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya, yang telah direkomendasikan oleh Allah dan diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, sehingga mereka tumbuh menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi dan berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka ikutilah sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan petunjuk kepada mereka setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ikhwatul iman, orang-orang yang tidak mudah terombang-ambing. Orang-orang yang memiliki jati diri, seorang mukmin yang memiliki identitas baku pasti yang telah dia patrikan di dadanya. Maka apapun bentuk dari fitnah dan syubhat yang dilontarkan kepadanya, dia memiliki pegangan, dia memiliki pijakan, karena dia adalah seorang manusia yang memiliki karakter yang kuat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekali dia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berikan kepadanya sebuah pegangan yang dikatakan oleh Nabi, addu 'alaiha bin nawajid. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi gerahammu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kebenaran. Karena itulah keimanan. Karena itulah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi ingatkan, ikhwatal iman, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini kunci yang diingatkan oleh Nabi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang dibuat-buat oleh orang yang tidak ada contoh sebelumnya. Maka bagi orang yang memiliki karakter yang kuat dan jati diri sebagai seorang mukmin, dia tidak akan gampang terpengaruh dengan segala bentuk slogan. Apapun slogan yang mereka suarakan,
apapun ungkapan yang mereka nyatakan tentang kemajuan, keterbukaan, kebebasan, kesamaan, atau apapunlah namanya. Tapi seorang mukmin, dia memiliki pegangan iman Islam yang telah melekat dan terpatri di dalam dadanya. Maka ketika hiruk pikuk masyarakat dan lingkungan pada suatu kondisi yang menjadi sebuah perdebatan yang panjang, ketika bermunculan orang-orang yang salah di dalam dijadikan sebagai panutan tadi, yang ini mengatakan boleh, ini adalah bagian daripada toleransi, ini adalah sebuah hal yang wajar karena kita hidup bersama, karena kita hidup terbuka, karena kita bukanlah orang-orang yang kaku dan sebagainya. 1001 dalih dan alasan dikedepankan, dikemukakan. Kalaupun ini kita menganggapnya menjadi sebuah lahan perdebatan, orang yang beriman, orang yang kembali kepada dasar agamanya, menyadari sebuah ungkapan yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Sebuah rumusan yang baku, sebuah rumusan yang tidak ada kekurangan dan cacatnya, yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kalaupun kita menganggap itu sebuah perdebatan antara tokoh ini mengatakan boleh saja karena ini adalah bagian daripada toleransi, dan ini mengatakan tidak boleh karena ini adalah bagian dari agama yang mesti seorang mukmin mengucapkan lakum dinukum waliyadin. Anggaplah ikhwatal iman, kalau memang ini adalah sebuah perdebatan, konsep dasar yang ada di dalam agama kita yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, anggaplah sekali lagi, kalaupun ini adalah sebuah perdebatan, maka solusinya adalah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah. Kalau memang kita adalah orang yang beriman. Lihat ikhwatal iman, apapun segala permasalahan yang ketika hiruk pikuk, apalagi kita yang hidup di dunia yang terbuka saat ini, sehingga dunia ini terasa lebih luas, sudah menjadi sesuatu yang kembar antara dunia nyata dan dunia maya, sehingga sesuatu cepat menyebar. Terjadi perdebatan terbuka, seolah-olah siapapun bisa berkata dan berbuat sekehendak hatinya. Maka ikhwatul iman, apa yang kita lakukan sebagai seorang mukmin? Apa yang harus kita sikapi sebagai seorang mukmin? Inilah dia suatu poin yang harus menjadi jati diri kita sebagai orang yang beriman. Jangan mudah terombang-ambing dengan gelombang fitnah ini. Orang yang memiliki prinsip telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka kembali kepada ajaran yang telah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka timbang sesuatu yang terlihat di hadapannya, adakah ini contoh, adakah ini tauladan, adakah ini sesuatu yang didahului di dalam kehidupan Rasul dan para sahabatnya? Kalau tidak, ini akan masuk pada apa yang dikatakan oleh Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Maka ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, intinya adalah sebagai seorang mukmin, kalau kita memang menyadari bahwasanya iman itu adalah karunia besar yang Allah telah berikan kepada kita, yang berarti dengan itu Allah telah memilih kita, maka perkuat posisi kita, perkuat pondasi kita sebagai seorang yang beriman. Dengan apa? Dengan ilmu. Akan berbeda ikhwatal iman
orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki pegangan, tidak akan mudah mereka terombang-ambing. Tidak akan mudah mereka terpengaruhi dengan apapun slogan, himbauan. Kenapa? Karena mereka inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia. Kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanapun kondisi dunia, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segelintir, sekelompok dari umatku, zahirina 'alal haqq, yang mereka selalu berada di atas kebenaran. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak bermudarat dan tidak berpengaruh kepada keimanan dan akidah mereka orang-orang yang mengganggu mereka, menentang mereka, menghadang mereka. Tidak berpengaruh. Kenapa? Karena pondasi mereka kuat. Karena mereka memiliki ilmu. Nggak mudah mereka dipengaruhi dengan slogan-slogan dan himbauan yang tidak jelas. Ketika itu keluar dari rel yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tahu ini adalah gelombang fitnah. Mereka siap untuk menghadang dan menerjangnya, karena mereka adalah orang-orang yang tangguh, yang memiliki jati diri kokoh. Berbeda ikhwatul iman dengan du'afaul iman, dengan orang-orang yang lemah iman. Apapun yang mereka suarakan dalam slogannya, ketika mereka mengatakan ini adalah bagian daripada toleransi, saudaraku, keimanan kita, agama kita adalah agama yang mengajarkan toleransi secara sempurna kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada nabinya yang mulia risalah, mengajarkan kepada manusia bukan hanya toleransi dengan sesama manusia, bukan hanya rahmat khusus bagi orang-orang yang seagama dan seiman dengan mereka, tapi di situ adalah rahmat untuk sekalian alam. Karena agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah rahmatan lil alamin. Jadi maaf, jangan ajarkan kami toleransi. Karena agama kami telah mengajarkan itu dengan sempurna dan utuh, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ketika Allah telah menyatakan kesempurnaan agama yang kami anut dan kami yakini ini. Tetapi apa yang ada di dalam toleransi yang ditanamkan di dalam agama kami tidak akan membuat kami kebablasan, tapi adalah sesuatu yang disetir dengan dasar ilmu yang kuat. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita juga mengenal khazanah ilmiah yang dimiliki oleh para ulama kibar kita. Adakah yang lebih dari apa yang dituangkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Al-Allamah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitabnya Ahkam Ahlul Zimmah? Ini rujukan dalam pembahasan apapun yang dinamakan dan disebut dengan istilah toleransi. Arti daripada judul ini adalah Ahkam Ahlul Zimmah,
hukum-hukum yang berkaitan tentang bagaimana etika, bagaimana hubungan kehidupan yang dirajut di tengah-tengah umat muslim dengan orang-orang yang berbeda agama. Maka inilah yang dituangkan dan dibuat oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ahkam Ahlul Dhimmah. Tapi apa kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya ini? Beliau mengatakan, barang siapa yang hanna'a ahadan, barang siapa yang mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat ala ahadin, kepada seseorang, fi bid'atin wa ma'siyatin wa kufrin, barang siapa yang hanna'a ahadan, barang siapa yang menyampaikan tahniah kepada seseorang terkait dosa, terkait bid'ah, terkait kekufuran yang ada pada orang tersebut, maka berarti dia telah berpeluang untuk mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Masuk tidak di dalam logika kita, ikhwatal iman, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, seseorang berzina misalnya, lalu kita ucapkan, kita ulurkan tangan, lalu kita katakan kepada dia, selamat, ini dosa. Apakah ini yang akan kita lakukan ketika seseorang, apalagi ketika yang dia lakukan itu adalah kekufuran? Maka ini prinsipnya, ini ilmunya yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Man hannaha ahadan, barang siapa yang memberikan ucapan tahniah pada seseorang yang melakukan perbuatan dosa, maksiat, bid'ah, apalagi kekufuran, maka berarti dia telah menyiapkan dirinya berpeluang mendapat murka dari Allah Azza wa Jalla. Maka camkan ini, ikhwatal iman. Inilah prinsip yang dimiliki oleh seseorang yang telah Allah Subhanahu wa taala terangi hatinya dengan keimanan, yang Allah Subhanahu wa taala telah sematkan dan titipkan di dalam dadanya Islam sebagai jati diri dalam kehidupannya, tanpa dia mudah dan gampang terombak-ambik. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu surat di dalam Al-Quran bukan berarti tidak ada arahan, pendidikan, pembinaan kepada kehidupan kita untuk terbuka bersama dalam satu lingkungan, dalam perbedaan keyakinan dan agama. Tetapi ketika ini berkaitan dengan prinsip akidah agama, berkaitan dengan kekufuran, apa yang diajarkan di dalam agama kita? Satu poin yang baku, yang tidak akan pernah luntur sampai hari kiamat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Lakum dinukum waliyadin. Itu konsepnya. Masuk waktu Isya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita break untuk salat Isya, dan insyaallah setelah Isya kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim perihal celaan pada kaum Bani Israel, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari keterpurukan hidup mereka selama ini. Bertahun-tahun mereka ditindas, mereka harga diri mereka dicabik-cabik.
lelakinya dibunuh, wanita-wanita dan anak-anaknya dibiarkan hidup untuk dijadikan budak dan sebagainya. Lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel. Allah pilihkan seorang nabi yang mulia yang akan menggiring mereka dan membawa serta menuntun mereka, sehingga Allah akan selamatkan mereka dari kezaliman Fir'aun. Sampai di titik ketika mereka Allah Subhanahu wa taala selamatkan dengan mereka menyeberang Laut Merah. Ketika mereka telah selamat sampai di seberang, dengan mata kepala mereka melihat kehancuran musuh terbesar mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Tidak berhenti hanya sampai di titik diselamatkan oleh Allah dari kezaliman Fir'aun. Lalu mereka digiring oleh Nabi Musa alaihissalam menuju ke suatu tempat yang telah dipilihkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada fase inilah ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali berikan kemuliaan, kebaikan, rahmat kepada Bani Israel ini. Dan di antara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, Allah turunkan untuk mereka manna wassalwa. Para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan apa itu manna wassalwa, yaitu makanan dari surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka berupa, lebih mendekati pemahaman untuk kita, seperti seekor burung. Lalu yang satu lagi manisan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk mereka ketika mereka ingin makan. Allah berikan burung dan manisan tersebut, lalu mereka membakarnya dan memakannya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah berikan kemuliaan kepada Bani Israel yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Mereka dipilihkan oleh Allah, diberikan oleh Allah keistimewaan, karunia besar. Tetapi selalu dalam perjalanan mereka bersama Nabi Musa alaihissalam, apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Bersyukurkah mereka dengan karunia, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini? Jangankan untuk bersyukur, ikhwatal iman, justru apa yang mereka minta dan katakan kepada Nabi Musa, ud'u lana rabbaka. Wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu, minta kepada Rabbmu agar Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan makanan ini. Dengan apa? Yang mereka minta makanan murahan. Allah berikan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat berharga, yang Allah pilihkan khusus untuk mereka, yang tidak Allah berikan kepada umat yang lainnya. Mereka minta sesuatu yang pasaran. Mereka minta wafumiha, wa adasiha, wa basoliha. Mereka minta bawang, mereka minta adas, mereka minta timun dan yang lainnya. Sayur-sayuran yang berserakan di pasaran. Makanya kemudian apa kata Allah? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah masuk di akal kita menggantikan sesuatu yang remeh ini? Kita gadaikan sesuatu yang sangat berharga yang ada pada diri kita, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan. Apakah kita akan gadaikan dengan sesuatu yang remeh seperti ini? Maka itulah ikhwatal iman yang perlu kita sadari.
sebuah anugerah yang istimewa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Walaupun kita ini bukanlah siapa-siapa, walaupun sama sekali kita sedikit pun tidak memiliki kaitan dan hubungan dengan orang-orang mulia seperti para nabi, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Muhammad secara hubungan kekerabatan dan darah. Tapi lihat apa yang Allah telah berikan kepada kita. Allah jadikan kita sebagai seorang mukmin. Padahal secara nasab, keturunan tidak seperti ayahnya Nabi Ibrahim, tidak seperti anak kandungnya Nabi Nuh, tidak semulia pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karunia itu telah Allah pilihkan untuk kita. Artinya kita adalah manusia dan hamba yang telah dipilih oleh Allah. Maka sadari karunia berharga yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jangan gadaikan keimanan kita ini. Jangan gadaikan akidah kita yang amat berharga ini. Hanya dengan ucapan-ucapan murahan, dengan kita mengucapkan, dengan kita beralasan, ikut merayakan, ikut saling bersama, kebersamaan dan yang lainnya. Apa ubahnya kita dengan kebodohan yang dilakukan oleh Bani Israel? Tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ataukah kita suka, ataukah kita rela untuk menggantikan, menggadaikan, menjual sesuatu yang sangat berharga yang telah ada di dalam genggaman kita, keimanan kita, akidah kita, kunci keselamatan kita abadi kelak di kehidupan kita yang sesungguhnya. Akankah ini kita abaikan? Akankah ini kita gadaikan dengan sesuatu yang tidak berharga seperti ini? Maka ikhwatal iman, jadilah seorang mukmin yang memiliki jati diri, yang memiliki prinsip, yang berpegang teguh kepada agamanya. Tanamkan nilai-nilai jati diri yang kokoh ini kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita. Karena semakin ke ujung umur dunia ini, ikhwatal iman, sebagaimana yang telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kekhawatiran kita bertambah besar. Maka tanamkan nilai-nilai keimanan dan tauhid sehingga mereka menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga mereka akan termasuk pada orang-orang yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang senantiasa tegar di dalam kebenaran, yang tidak bergeming sedikit pun, yang tidak terpengaruh sedikit pun bagaimana gelombang menghadap. Maka mulailah dari sekarang, didik dan bimbing serta binalah anak-anak kita. Karena semakin besar, semakin ke ujung, semakin ke tengah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka akan semakin besar badai dan gelombang yang akan mereka hadapi. Sembari kita memohon, meminta kepada Allah di dalam setiap munajat dan doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan mereka menjadi pejuang-pejuang yang tangguh, yang memiliki jati diri, yang menyematkan keimanan dan mematrikan keimanan itu di dalam diri dan sanubari kita semua. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja ikhwatal iman yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.